Gak bahaya tah. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Elite Indonesia di konten The Elite Build. Buat teman-teman yang penasaran nih, kemarin-kemarin kita kan udah ngebahas The Elite Build yang selanjutnya, yaitu Honda Civic Estilo punyanya Mas Adit, yang kita memang lagi bangun resto mod. Kemarin kita udah ngelihat mesin apa yang kita masukin ke dalam mobilnya Mas Adit. Sekarang kita lagi di Autolook Kebayoran, yang kemarin kalau lo ngelihat itu ngecat Genio, karena gue cocok banget dengan catannya, gue cocok banget dengan body repairnya, nyetel bodinya segala macam. Jadi akhirnya kita akan balik lagi ke sini untuk ngerjain mobil Estilonya Mas Adit. Buat yang udah nonton di episode pertama, mungkin kalian juga udah ngelihat kalau mobil ini lebih banyak yang harus dikerjain dibanding mobil gue yang kemarin. Ini juga tantangan terbaru lagi buat gue, buat tim dari Indonesia, dan juga gue mempercayakan ini ke tim dari Autolook Kebayoran gitu. Jadi ini sekarang di Autolook kita lihat aja nih perkembangan si mobil Civic Estilo Mas Adit sudah sampai mana. Ayo bareng-bareng kita lihat. Nah, di samping gue nih ada Civic Estilo Mas Adit nih. Sebelum gue jelasin udah dikerjain apa ya di Autolook Kebayoran, nah teman-teman yang nonton jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Sama teman-teman semua yang lagi nonton nih, yang lagi mau cari official merchandise dari Indonesia, bisa cek ke Tokopedia dan Shopee di Indonesia buat dapetin official brand dari Indonesia, yaitu di Elite Brand gitu. Nah, di belakang gue ini kita udah mengerjakan, bisa dibilang depan dan bagian belakang dari Civic Estilonya Mas Adit ini. Yang paling kelihatan teman-teman ini adalah di depan. Di depan ini gue melakukan penggantian bullhead dibantu sama tim Autolook. Kemarin tim Autolook pertimbangannya itu, gue pikir sebelumnya ini bullheadnya sempat dikerjain dan tidak benar. Jadi dibanding kita lanjutin, mendingan kita ganti aja bullheadnya. Kalau buat teman-teman yang nanya, aman gak sih Mas? Aman banget. Yang penting mobilnya enak dan bullheadnya masih bagus gitu. Dibanding kita ngebenerin, kita dembul-dembul, kita panas-panasin, mending kita ganti aja. Jadi mobilnya lempeng. Kalau kalian lihat, mobilnya pun berdirinya, muka depannya jauh banget sama sebelumnya. Sekarang nut-nut semua udah ketemu, lampu udah ketemu, nut fender, nut kap mesin, bumper, gap semua segala macam sudah sesuai seperti Estilo pada umumnya. Gitu teman-teman. Sama yang dikerjain lagi di depan itu adalah si ruang mesin. Karena memang mobil ini akan dibekali B18C, kemarin Mas Adit ngobrol sama gue buat kita wire tag aja Mas mesinnya. Nah, wire tag itu berarti kabelnya akan sedikit. Jarang banget lubang-lubang ini yang akan jadi jalur kabel yang akan kita pakai lagi. Jadi kita shave aja atau kita tutup beberapa lubang yang memang tidak diperlukan, yang tadinya menjadi jalur kabel. Dibantu sama tim Autolook, ini semuanya sudah dirapihin. Jahe-jahe rem semua segala macam di belakang ini udah kita babat abis karena jahe remnya akan pindah. Jadi mobil ini nanti saat terpasang mesin akan terlihat jauh lebih clean dibanding saat originalnya saat pakai B series. Ngomong-ngomongin masalah pandem, ini akan jauh lebih clean dibanding pandem. Gitu. Nah, sekarang kita jalan ke belakang. Ke belakang itu lebih tricky, teman-teman. Untungnya, teman-teman dari Autolook menyanggupi nih. Karena bagian belakang itu, quarter panel kanan kiri mobil ini agak aneh. Jadi gue putuskan, setelah diskusi dengan Mas Dana dari Autolook, kita memutuskan untuk mengganti quarter panel bagian kiri. Karena sudah tidak tertolong lagi, teman-teman. Jadi quarter bagian kiri ini kita ganti dengan copotan yang jauh masih bagus dibanding quarter panel bawaan dari mobil ini. Karena kemarin gua ngeliat gap dari si karet kaca ini nih deket banget. Ini apa yang salah ya? Ternyata parah. Quarter panel nanti kita lihat itu diakal-akalin lah sama dia. Ini kita ganti yang kirinya. Nah, kemarin kita baru dapat yang kiri nih. Mas Dana dapat yang kiri. Terus gue bilang gini, kira-kira yang kanan butuh nggak ya? Kalau kanan kan mepet juga. Ternyata, lu harus lihat quarter panel yang kanan nih. Ternyata dari orang sebelumnya, quarter panelnya dikondomin, teman-teman. Dia ada plat di sini, gue nggak ngerti maksudnya dia sebelumnya apa. Mungkin maksudnya bertujuan untuk ngerapetin si bodi ini ke karet bagasinya. Yang menjadikan mobil ini tidak ada gap belakangnya. Padahal, ini buat kasih info aja buat teman-teman, sebenarnya Estilo itu harusnya ada gap. Sekitar sekelingking. Untuk dari karet kaca ke bodi bagasinya. Dia tuh tidak terlalu rapat, teman-teman. Ya,
correct me if I'm wrong ya teman-teman, tapi sejauh gua dapat estilo dan gua ngebangun estilo memang gua gapin ini karena ini memang asli seperti itu. Jadi ini kelihatan banget ditambal sama dia pakai plat untuk ngakalin supaya platnya lebih rapat ke karet kaca yang akhirnya tidak menyelesaikan masalah, menjadikan menambah masalah teman-teman gitu. Jadi mobil akan dikerok ulang sama tim dari Autolook Kebayoran untuk menjadikan, karena nih semuanya mobil ini tadinya settingan pakai dempul, jadi kita akan balikin ke plat semua, baru akan kita cat gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran, susahnya apa ya Mas yang ngebangun ini ya? Apa yang menjadikan tantangan yang terbesarnya dari si mobil Estilonya Mas Adit ini dengan penggantian beberapa parts yang memang menurut gua krusial di settingan body keseluruhan dari si Estilonya ini. Oke, kita langsung ngobrol aja Mas Dana untuk nanya apa sih kesulitannya. Nah, sekarang kita udah bareng sama Mas Dana nih dari Autolook Kebayoran, yang dimana kemarin kita ngobrolin Genio ngasih PR-nya nggak terlalu banyak ya. Bener. Kalau yang ini lumayan. Bener. Ya. Padahal harapan gue Genio 4 pintu, PR-nya kan dikit. Pintunya makin dikit, Ya udah. harusnya makin dikit lagi nih Iya, PR-nya. nah ternyata ini ada pergantian panel. Iya. Gue tadi udah jelasin Dan sebelumnya. Gue bilang ada pergantian panel bullhead dan ada pergantian panel quarter panel belakang gitu. Nah, mungkin teman-teman yang nonton nih menjadikan pertanyaan, apakah aman penggantian dari part-part tersebut? Jadi gue mau educate buat teman-teman juga yang mungkin menemukan permasalahan yang sama dengan mobil ini. Apapun mobilnya ya teman-teman ya. Mungkin penjelasan dari Mas Dan ini bisa menjelaskan ke kalian kalau misalnya gimana prosesnya dan menurut kalian tuh aman apa enggak? Kalian ya yang memutuskan gitu ya. Gitu. Jadi menjelasin. Kalau untuk depan gimana Teng? Jadi sebelumnya gue juga mau, kan banyak juga kalau kita nyari mobil di luar dari Estilo ya. Yap. Itu kan ada mobil yang kita udah incer, unitnya nggak banyak, tapi pas kita lihat kondisinya kurang oke. Ya kan, itu ada aja. Nah, jadi ini bukan cuman spesifik di Estilo. Betul. Nah, cuman untuk di mobil ini yang kita ganti kan bullheadnya nih. Ya, betul. Ganti bullhead. Kalau bicara aman atau enggak, nah ini gue mau tunjukin juga nih Wan ke teman-teman. Ini kan kalau gue ngelihatnya, gue pisahin lagi strukturnya, ini sasis utamanya nih. Oke, jadi sasisnya gini nih. Bener. Ya. Ini kan sasis utamanya. Bukan berarti ini ini tidak berfungsi sebagai penguat, enggak. Ini tapi penguat tambahan. Iya. Dan ini posisinya ada di front end, di ujung banget. Iya. Ya. Kecuali ini sasis, lo robah nanti tengahnya nih. Ribet. Nah, panjang itu, lah urusannya. Panjang urusannya. Kalau ini kan sebenarnya berfungsi membantu memperkuat sasis, tapi fungsi utamanya megang lampu, bumper, biar ketemu sama fender dan kap mesin. Biar mukanya nggak menyon. Betul. Bener. Nah, karena juga kap mesin locknya biasanya pasti di bullhead. Betul. Duduknya. Betul. Gitu. Jadi ya kemarin gue juga kita discuss ya. Jadi ngelihat kondisi yang lamanya, kita akhirnya putusin untuk ganti yang baru, sehingga juga kalau gue masalahnya front end itu sangat penting. Iyalah, ya. banget. Kecuali kalau datang ke acara lo, ke meet up atau apa, bisa datangnya mundur. Benar. Agak Ya kan? repot ya jadinya ya. Jadi mukanya nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau foto, belakangnya terus nih. Belakangnya terus nih, depannya kagak. Agak menyon juga belakangnya karena nubruk jadinya kalau kebanyakan mundur, ya kan. Nah, itu dari segi yang depan. Sama juga kemarin lo udah tanda-tandain ya mana yang nggak perlu dipakai lagi. Benar. Sama ini kayaknya pengaruh karena nanti mau dirubah jadi EPS ya? Ya. Jadi lebih banyak lagi yang berkurang ya? Yes, benar. Soalnya kan memang ini mobilnya mau dibikin clean banget. Kebetulan gue dapat mesinnya sudah dilengkapi sama electronic power steering. Yang dimana nanti sisi kiri sini akan bersih nih. Akan clean gitu. ya? AC-nya juga nanti akan kita tak juga seperlunya. Ngomongin masalah tak itu kita ngomongin seperlunya. Jadi gue tidak prefer untuk radiator yang sampai masuk segala macam karena gue takut merubah konstruksi dari depan sini. Di depan sini udah cakep nih, gitu. Jangan sampai ini dipotong buat masukin radiator ke dalam. Gue nggak begitu suka. Jadi gue tetap ngelihatnya fungsionalnya tetap ada, tapi estetikanya juga ada. Ya. Kita ambil tengah-tengahnya lah, gitu. Ya, jadi kalau dari depan kurang lebih itu. Kalau masalah aman apa enggak, tadi udah gue jelasin sedikit. Jadi ya sebenarnya pengaruhnya lebih banyak ke tampilan ya. Oke. Nah, ini pemasangan dari si bullheadnya. Ya. Apakah ada pengelasan atau plug and play pakai baut? Tiap mobil beda konstruksinya. Kebetulan kalau yang ini ada beberapa titik lasnya. Oke. Ya, tapi ada juga mobil yang semuanya baut. Ada juga.
Terus kalau misalnya kita perhatikan mobil-mobil yang dilahirkan lebih ke arah performa ya, biasanya. Contohnya VW Golf, paham dong VW Iya. Golf ya? Pernah lihat dalemannya ya? Pernah. Kurang Pernah, lebih ya? Pernah. Nah itu dia kan pakai karbon komposit, Ya, benar. bener kan? Benar. Bukan plat besi begini. Betul. Nah, Biar enteng ya jadinya ya. biar enteng dan itu knockdown biasanya. Oke. Gitu, karena di samping mungkin lebih rapet, padat, sama ngejar entengnya itu. Jadi konstruksinya tiap mobil sih sebenarnya beda-beda. Berbeda, tapi ini ada faktor pengelasan. Ini ada Nah, pengelasan. pertanyaan, saat ada penggantian bullhead, Ya, masukin ke sini. Ini kan kelihatan ya teman-teman, lu harus lihat nih bullhead aslinya. Di sini banyak banget defect di bullheadnya. Ini bekas diketok dan didempul. diketok dan didempul makanya retak. Di sini bisa dibilang kribo, ininya nih keriting semua. Ini juga bawahnya keriting si bullhead ini Iya. ya. Nah, Ini kan juga, ini kan kelihatan ya. Tuh kelihatan lah. Kelihatan lah samping-sampingnya kelihatan. Berarti kan ada impact di depan sini. Betul. Betul ya? Betul. Nah, ngomongin masalah sasisnya. Sasisnya aman nggak? Kanan kiri? Sasisnya aman. Makanya yang tadi gue tunjuk tadi, yang gedenya itu, kalau gue lebih krusial kalau mau ngeliat mobil, mau beli mobil apa, ya kalau bisa sih semuanya bagus ya. Ya. Tapi kalau emang nggak bisa, nah ini kan parts yang bisa diganti, gue masih don't mind sih. Ya, gitu. Yang benar. penting sasis itu masih Ya. aman. Yang penting yang tadi lu bilang nih sasis pemegang utamanya nih yang Betul. kanan kiri ini dalam posisi yang sempurna ya. Betul. Jadi saat kita ngomongin masalah kita ganti bullheadnya pakai bullhead yang bener, nggak jadi sasisnya nggak ketemu nih. Betul. Ya kan kalau Bener. bullhead ganti cepet cakep lah, ngapa jadi sasisnya nggak ketemu nih? Mm-mm. Itu PR baru tuh. Dan alhamdulillahnya mobil ini enggak ya. Enggak. Saat dipasang bullhead yang bener, ya bener mukanya langsung. Iya. Gitu. Jadi memang duduk-dudukannya setelannya kemarin agak kurang enak ya gara-gara bullheadnya aja nih. Iya. Pada keriting. Ini bukan keriting lagi, kribo kali ini ya. Kalau kayak bicara E36, Hmm? itu kan common car ya, maksudnya mobil Iya, itu iya. kan bukan mobil simpenan atau Iya, apa iya, ya. iya. Nah jadi adalah beberapa kali gue ngerjain tuh ganti bullhead, dan memang dia lebih simple jauh dari ini karena cuma 2 titik las, sisanya baut. Oke. Dan ya udah itu nggak pengaruh sama sekali ke sasis dan apa gitu. Jadi ya Berarti aman ya. Nggak Jadi buat masalah. teman-teman semua yang tadi kata Mas Dana bilang, ya memang kalau bisa cakep semua, tapi kalau ada masalah sama bullhead kalian harus perhatikan dulu sasis kanan kirinya. Kalau bullhead ada doang kayak gini, insya Allah bisa-bisa kayak gini nih. Saat diganti bullheadnya, mobilnya akan terlihat lurus dan lempeng, gagah lagi dari depan. Iya. Gitu. Iya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling tricky di quarter panel belakang. bener. Nah ini yang diganti, yang tadi gue udah jelasin pertama, kalau ini juga diganti nih. Nah ini gimana Teng prosesnya? Soalnya kan banyak, pasti akan yang ngomong, loh Mas itu kan dari struktur body nih, Ya. apakah nggak bahaya kalau ini diganti? Nggak bahaya tah gitu. Kalau diganti gitu, gimana? Ini emang ya ini ada kerjaan di sebelah sini lebih tricky daripada yang depan. Betul, pasti. Tapi sebenarnya trikinya itu bukan karena dia ke struktur bodinya sih. Karena sebenarnya kalau bagian body shell itu dia terdiri dari beberapa lapisan. Oke. Nah, yang kita pasang dan yang kita ganti itu hanya lapisan luarnya, kulit Kulitnya. bahasanya. Bagian kulitnya, karena juga relatif mobil ini sebenarnya nggak gimana-gimana banget sih, Wan. Maksudnya bukan mobil yang bekas bagaimana apa-apa. Jadi body shell dalamnya juga masih intact, bentuknya masih bener, emang nggak pernah kena apa-apaan, tapi mungkin body luarnya ya mungkin ya namanya Serempet atau apa mobil gitu kali ya. di usia ini Ya, kita ya, juga ya, nggak ya. tahu lah bekas apa. Kebetulan kita dapat body panel gantinya yang Ya. lebih proper, kita ganti bagian luarnya. Nah, nanti mungkin bisa dikasih gambarnya ya untuk yang Ya. bagian dalamnya itu. Jadi body samping itu terdiri dari ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis. Jadi untuk reinforce-nya itu ada di bagian dalam dari kulit, nggak nah, kelihatan. Berarti ini hanya diganti kulitnya doang? Kulitnya aja. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran nih, maksudnya berarti ini nggak dipotong teman-teman? Ini tidak menjadikan mobilnya jadinya gelandangan, nggak ada quarter panelnya nih? Nggak ada, bukan Nggak ada. begitu. Jadi untuk bagian dalamnya ini tetap masih nempel, jadi kulitnya doang. Nah, ini adalah bagian quarter panel yang setelah ini tadinya quarter panel yang udah ditempel di sini, bener Betul, dong? Ini adalah betul. si quarter panel yang menjadi donor Ya, dari si mobil ini. ini kan panel yang kita beli. Ya, Nah, ini kan tadi kalau gue jelasin kan, ini kan bagian kulitnya nih. iya benar. Ini bagian kulitnya udah kepasang di mobil, Iya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini bagian kulit itu kan lapisan pertama. betul. Nah, ini lapisan kedua yang tadi gue Oke, bilang. Iya, Kita masih pakai punyanya mobil. iya benar. Nah, terus gue bilang ada yang 2 layer, ada yang 3 layer.
pas di sini posisi yang di tulang ini, kulit 1, ini 2, ini 3. Oh iya benar. Ini penguatnya ya berarti ya? Iya, ini yang ngebikin body shell-nya sebenarnya untuk kekuatan body shell. Kalau yang kita tempel sebenarnya hanya kosmetik, hanya kulitnya. Ganti baju dah nih, bajunya nih luarnya lah gitu. Tapi kalau KFC paling enak kulitnya bener. yang tapi paling dicari. Ya, kalian boleh lah cek-cek ya kalau quarter panel. Ya lumayan juga gitu harganya. Nah, memang quarter panel sih kita juga bukan berarti ngapain kemarin beli segini. Enggak. Kalau kita dapat begini, kita bisa lihat kalau struktur dalamnya aman, kurang lebih kulitnya juga aman lah. Maksudnya nggak terlalu bekas lecek atau apa gitu. Tapi tetap kita pakai seperlunya aja. Jadi nggak terlalu merubah struktur konstruksi asli dari mobil itu sendiri. Nah, jadi dipotongnya di sini teman-teman nih. Ini kalian ada bekas potongan di sini sama di bagian sini. Gitu. Jadi kalau ngomongin masalah aman atau enggaknya teman-teman, ini hanya seperti ganti baju. Ya. Gitu. Jadi kayak kalian nge-white body mobil. Betul. Bener kan? Betul. Yang gampangnya itu. White body mobil itu adalah kan mobilnya disobek dulu bodinya, habis itu dilebarin. Iya persis kayak gini. Penggantian kulit ini agak lebih besar aja bodinya yang ditempel. Kalau kalian pernah merestorasi mobil yang total penggantian plat, ya tipis lah kayak gini. Kurang lebih. Ya kan? Tapi kenapa gua beli? Bukan yang ngomongin masalah. Gua bisa aja nih ngomong sama Mas Dana. Mas Dana, bisa nggak gua ganti deh bodinya deh segini segala macam. Tapi kalau ngomongin masalah mobil ini, kita harus tahu originalnya. Iya dong, originalnya nih. Gimana nih originalnya? Nut-nutnya semua segala macam. Karena gue nggak mau nanti, kok vendornya beda ya sama mobil lain. Nah karena itu, tujuan itu, kita belilah si quarter panel dengan kulit yang masih cakep. Yang dimana teman-teman dari tim dari Autolook ini bisa menjadi patokan. Buat jadi ngelihat, oh quarter harusnya bodinya seperti ini nih. Untuk menyesuaikan nutnya jadi lebih enak. Gitu. Jadi kalau ngomongin masalah aman atau enggaknya, udah dijawab ya tadi. Jadi tidak ada stud body semua segala macam, sasis itu nggak ada. Jadi karena mobilnya harusnya aman gitu untuk penggantian. Kalau kalian bisa lihat di dalam itu di stud, yaitu untuk meminimalisir kalau misalnya memang ada tekanan flexnya saat lagi dibongkar si kulitnya. Tapi yang tadi bilang, ini adalah si sasis dalam bagian quarter panel yang memang jadi donornya. Jadi tetap kita pakai quarter panel, sasis quarter panel bawaan dari mobilnya. Yang tadi Mas Dana jelasin, mobilnya tidak apa-apa sebenarnya. Tapi karena pengerjaannya mungkin nggak benar sebelumnya, terus mobilnya juga bekas, mungkin keserempet atau apa, orangnya ditangin pakai dempul nih, kalau ngeliat dari kulitnya, ya kan, jadinya kita ganti pakai panel yang memang masih original alias kaleng. Sama juga, ya gue sih terus terang thank you ya lo ngasih proyek ini walaupun agak keringetan, tapi ada ilmu yang gue juga bisa dapat bahwa kalau sekarang kan ada juga tuh banyak jasa-jasa inspektor mobil kalau mobil apa segala macam. Saran gue sih nggak apa-apa pakai jasa orang lain, tapi baiknya yang memang paham dengan mobilnya. Karena apa? Kalau gue pribadi ngelihat nggak bener nih, ada gap nih di belakang ini, Wan. Beda kata lo. Memang ada gapnya. Nggak bener kalau nggak ada gapnya. Nah, itu. Nah, cuman kan karena gue nggak biasa megang estilo, nah gue dapat ilmu dari lo bahwa yang bener justru yang ngegap. Ada ngegap, iya benar. Nah, gitu. Jadi nggak pukul rata semua mobil, gapnya harus cakep. Iya, harus dirapetin. Itu malah salah jadinya. Nah, mungkin yang ngerjain yang kemarin, nggak boleh nih Mas, ada gapnya, timpa. Nah, akhirnya gitu. Iya. Seperti bagian kanan nih. Ya, bagian kanan ini untungnya masih bisa terselamatkan karena cuma di cover ya kemarin ya. Ngomongnya di kondomin, dipakein plat sama dia lebih tebal supaya lebih mepet ke si karet kacanya. Nah, ngomongin masalah body nih Teng nih. Setelah ini prosesnya akan menjadi apa? Kan nih sekalian ya, kemarin tuh Mas Adit ngomongnya udahlah Mas body dulu. Tapi karena pengerjaannya lumayan, dia ngomong kayak apa mobil ini kita bikin sangat prima aja sekalian ya gitu. Akhirnya kolong pun nanti kita lihat apakah ada, karena ngelihat bodi luarnya kayak gini, kita mau cek nih untuk dalamnya ya, dalamnya kita lihat apakah ada karat atau enggak. Kalau ada karat berarti kita bongkar nih semua dalamnya. Ini kebetulan kan udah dikasih peredam nih semuanya. Nah, ini nanti peredamnya kita buka dulu, kita kletekin dulu peredamnya, jadi kita dapat ketemu sama lantainya yang aslinya, baru deh nanti kita cek. Mudah-mudahan sih kondisinya sih baik-baik aja ya, karena kalau ngelihat dari struktur yang ada sekarang, kan tadi gue bilang kulit dalamnya sih aman nih mobil gitu. Mudah-mudahan lantainya juga ikut
aman. Mudah-mudahan. Gitu. Tapi karena memang kita pengennya mobil ini keluar dalam keadaan yang prima, ya udah dicek semuanya aja deh. Dicek semua. Soalnya gini juga nih, ini buat teman-teman yang penasaran nanti akan lihat mobilnya saat udah jadi. Jadi tidak menjadikan mobil ini tuh jadi yang kayak, oh ini bekas ini, bekas ini, bekas ini. Soalnya gue kemarin tuh, maaf ya Teng, benci banget sama orang yang suka ngebacain mobil orang tapi nggak tahu nih. Sebenarnya nggak ngerti gitu. Dan ini akhirnya setelah kita jalanin, yang tadi gue bilang, lu ngomong dapat ilmu juga, gue juga dapat ilmu baru nih ngerjain mobil ini. Dan ternyata yang paling penting itulah harus dalam. Kulit ternyata bisa dibanding quarter panel hanya ngambil kulitnya doang. Ini kulitnya doang, sasisnya semuanya aman. Gitu. Jadi kita akan rebuild mobil ini dengan maksimal buat kalian bisa ngebuktiin kalau mobil yang ngomongnya banyak dibacain orang kayak ini kurang, bisa kita jadiin maksimal lagi. Iya. Tapi dengan effort yang maksimal juga. Maksimal. Ya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang ngomong, lu bangun Estilo mahal banget, ya lu cobain aja deh gitu bangun Estilo kayak gini. Gitu. Karena ya memang, gak tau lo udah pernah bahas belum, di zaman itu Estilo standar tuh langka banget ya. Benar. Karena itu keluar populer-populernya untuk balap, untuk apa segala macam. Minimal audio. Iya. Makanya deck belakangnya jadi mahal ya. Ya. Untung lo udah ngumpulin. Udah ngumpulin. Jadi takutnya kalau itu kan, karena Estilo tuh speakernya depan doang. Kalau yang Bener. lain, belakangnya dibobok lah speaker lah, buat jadiin audio lah. Ya. Menjadikan mobil itu jadi, ya gitulah. Ngomongin masalah Estilo tuh jarang banget ada yang bener-bener min dalam keadaan orisinil. Kayaknya waktu zaman mobil ini keluar, kalau mobil lo Estilo tapi standar sih dicengin. Ceng-cengin gitu kayaknya. Oh kurang mobil Estilo gini, kalau nggak dijadiin balap ya dijadiin kontes. Iya bener. Gitu ya kan, kalau balap kalau nggak kontes ya gitulah. Jadinya kita di 2023 ini, yang dimana mobil ini tahun 92 sampai dengan 95, ya udah berapa puluh tahun gitu loh. Jadinya ya tinggal, ya wajar lah untuk mobil yang jadi umurnya segitu. Tapi jadi plusnya adalah bisa dapat quarter panel orisinil. Betul. Karena itu bekas mobil kontes. Bekas mobil kontes. Kalau zaman itu. Kalau ngomongin masalah, kok lu bisa dapat quarter panel? Jadi mobil ini, kita nggak usah ngomong ya, mobilnya apa, bengkel di mana. Pernah ada EK hatchback yang dibangun dari Estilo. Berarti ini pengerjaan bodi luar udah selesai semua ya, kecuali yang bagasi nih. Ya. Ada bagasi, kap mesin, pokoknya tidak ada perubahan bodi lagi di depan, cuman kelihatan mungkin akan kita tipis-tipisin, kita lihat bodi dalamnya segala macam. Sama setelah itu pengerjaan apa lagi? Kita lanjut ke dalam, ke lantai. Ini kan dalamnya juga udah dicabut-cabutin, joknya, door trim semua udah kelepas. Cuman kelihatan bahwa ini mobil udah dilapisin peredam. Peredamnya kita take out dulu, kita copotin, mudah-mudahan bawahnya aman. Tapi ya sepintas sih kayaknya sih kalau ngelihat body shell-nya masih intact, masih nggak peot-peot gimana sih, lantainya mudah-mudahan aman ya. Gitu. Palingan dari situ, habis itu kita lanjut ke pengecatan. Ini juga untuk kaca kan kemarin udah lo siapin juga ya, kaca mati. Kita kaca mati, kemarin ada kelihatan nih kalau kaca matinya ini nggak asli. Jadi kita akan ganti kaca matinya kanan kiri kita ganti, karet-karet semua kita ganti supaya mobilnya akan terlihat sip lagi. Bumper belakang juga udah lo siapin. Bener, bumper belakang udah disiapin. Udah bumper depan besok kita akan lihat. Kalau lihat dari sekarang ini bodinya masih enak banget bumper depan, kayaknya masih ketolong. Bumper belakang karena kemarin udah sambung-sambungan, jadi kita ganti bumper belakangnya gitu. Terus sama kayak lampu segala macam kita akan ganti baru, tapi nanti itu pas terakhir. Jadi kalau ngeliat dari sekarang kita akan ngemalnya pakai lampu lama dulu. Pokoknya mobil ini akan dibikin seperti selayaknya mobilnya cakep lah. Gitu. Sama interior nih teman-teman. Interior juga di Autolook ini selain bisa ngecat bodi luar, interior juga bisa di spray ngomongnya ya, diperbaharui lah gitu. Jadi kita intronya akan kita perbaharui semua supaya Mas Adit nanti pas ngeliat, wah iya enak nih, luar dalam sip. Kenapa luar dalam sip? Kalau lo ngomongin masalah luar doang yang bisa nikmatin tuh orang lain. Betul. Orang yang di luar ataupun pas kita keluar mobil. Tapi saat di dalam mobil yang paling penting itu adalah interior. Jadi interiornya akan kita rebuild lagi supaya Mas Adit juga nyaman buat di dalam mobilnya gitu ya nggak? Karena tapi gue garis bawahi ya, interior bukan ngecat jok ya. Oh iya jangan. Kalau itu akhirnya nanti tahan di karena pantat lo gesek-gesek cah tuh cat atau nggak nempel di celana lo. Bener dong? Jadi kalau gua bisa ngerjain interior kayak dashboard, door trim gitu, panel-panel yang plastik itu bisa. Kalau kayak BMW terutama kan banyak tuh yang sticky panel. Benar. Otomatis tuh biasanya kita krokin si yang lengket-lengketnya. Habis itu kita finishing halus ataupun mau agak kasar baru kita cat.
Tapi catnya juga beda Wan sama cat body. Ya, itu yang paling penting tuh, jadi nggak lengket. Karena kita harus pakai base-nya itu adalah plastik primer. Untuk biar si catnya sama bahan plastiknya itu Nyatu. bisa nempel dengan bagus gitu. Tidak lengket. Soalnya gue udah beberapa kali teman-teman gue ngeliat mobil yang udah habis dicat, mau pegang saat dalam keadaan panas, misalnya kejemur mobilnya, tuh agak lengket. Krek. Oh ini dia nih, kayaknya mobilnya catnya tidak intek ke dalam si plastiknya kali ya? Itu satu. Jadi dari lapisan base plastik, si catnya kurang nempel. Kedua, dari si cat yang warna yang kita aplikasi, itu nggak di varnish, nggak ada clear coat. Oke. Jadi walaupun warnanya itu doff atau semi doff, itu ada clear coatnya lagi. Oh Wan. iya. Nah, memang biasanya kadang orang juga, ya ini ada salah paham di market juga ya, gue bilang kan cuman ngitemin doff aja, ya kan lo paling nggak usah dipernis. beli pilox ya kan, beli pilox hitam doff. Malah beli pilox jadinya. Jadi sebenarnya urutannya sama, jadi ada epoksinya, ada cat warnanya, sama clear coatnya. Jadi nggak beda sama ngecat body. Nah tapi kadang-kadang orang suka, oh kalau doff berarti nggak di clear coat. Iya, gampang dong kerjaannya. Atau kalau di clear coat yang mengkilap, akhirnya jadi pada mantul itu interior ya. Iya. Kalau lagi panas, duh ngapa jadi mantul? Ini ke kaca. Siang lengket, malam kering. Iya anjir, mah bahaya. Jadi mendingan serahkan ke ahlinya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman mau ngecat interior ataupun ngecat body, restorasi ataupun yang ada ngesol-ngesol, lu bisa datang ke Autolook Kebayoran. Alamatnya di mana, Neng? Di Jalan Kebayoran Lama nomor 23A. Nah, kalau untuk hasilnya kalian bisa ngeliat di Genio. Di mobil ini nanti saat udah keluar, sama ada satu lagi mobil yang lagi dibangun sama Autolook. Nanti launching akan di MDC. Pokoknya bisa dibilang one and only di Indonesia ya. Insya Allah ya. Cakep. Jadi lu tungguin aja. Nah, jadi gitu teman-teman. Ini kurang lebih yang sudah dikerjakan sama tim dari Autolook Kebayoran untuk merestomod dari Honda Civic S3 punyanya Mas Adit. Untuk proses selanjutnya akan ada epoxy yang buat ngangkat dalam, untuk ngangkat peredam dulu. Akan kita dempulin lagi untuk menyesuaikan. Ada epoxy lagi, baru kita akan naik cat. Gitu teman-teman. Kalau untuk catnya, sekarang masih ada pertimbangan ya Teh? Ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Nah, jadi buat teman-teman semua yang penasaran, jangan lupa tonton terus videonya. Kita akan ngevideoin mobil ini dari kelihatannya kurang enak sampai nanti mudah-mudahan insya Allah keluar dari Autolook, mobil ini akan jadi hasilnya maksimal. Nah, gue sekali lagi buat ingetin buat teman-teman semua yang mau ngecat ataupun mau reparasi body, ada yang mau repair, bisa langsung datang aja ke Autolook Kebayoran. Alamatnya Jalan Kebayoran Lama. Kebayoran Lama nomor 23A. Gitu. Atau langsung cek aja di Instagramnya Autolook Kebayoran. Gitu. Untuk bisa ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya sama admin dari Instagram dari Autolook Kebayoran. Ataupun nanti di situ ada nomor telepon ya. Ada. Bisa langsung hubungin lah kontak personnya gitu. Jadi tunggu aja mobil ini hasilnya kayak gimana dan apa aja sih barang-barang yang akan ditempelin karena barangnya udah lumayan banyak yang datang. Udah lumayan listnya ya? Listnya udah terpenuhi? Sudah. Kalau ngomongin masalah dari merah, kuning ke hijau, udah hijau semua. Udah hijau semua? Udah hijau semua. Jadi berarti kalau nggak barangnya udah nyampe atau barangnya lagi OTW dan sudah dipesan gitu. Jadi penampakannya akan kayak gimana nantinya? Tetap tungguin video dari Jahit Indonesia. Dan buat teman-teman yang udah nonton sekarang, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Dan terima kasih banyak buat Mas Danan dari Autolook Kebayoran. Dan tim dari Autolook Kebayoran juga terima kasih banyak yang sudah mau nih direpotkan oleh project ini yang mudah-mudahan nanti akan jadinya hasilnya maksimal. Gitu. Amin. Jadi tetap tungguin nanti videonya dan tetap tungguin juga mobil yang akan keluar dari Autolook yang satu-satunya di Indonesia. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!